Shalom pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang dimana sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Ya, baik, ini adalah ajakan di mana masing-masing kita ditempatkan. Biarlah kita selalu hidup sesuai dengan rencana indah Tuhan itu. Biarlah kita dapat menyampaikan akan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita saling menyinarkan kasih Tuhan terhadap lingkungan kita, bahkan keluarga kita. Sehingga mereka juga bisa mengenal bagaimana kita memperlihatkan Tuhan kita kepada mereka. Itu satu cara yang untuk kita lakukan di dunia ini. Biarlah kesempatan demi kesempatan itu kita gunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan hidup yang sederhana, hidup yang lebih baik, dan hidup yang lebih manis. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Mereka Membunuh Hubungan yang Penting dengan Tuhan. Ayat intinya terdapat dalam 1 Timotius 5 ayat 6. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Mereka yang mencintai kepelesiran mungkin saja punya sejenis perbaktian, namun mereka tidak punya hubungan dengan Allah. Iman mereka mati, semangat mereka kabur. Amanat kepada orang muda, halaman 169. Meskipun sudah menjadi anggota jemaat, mereka belum bertobat. Mereka boleh mengambil bagian dalam acara jemaat, mereka boleh menuturkan mazmur seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Tetapi mereka bersaksi palsu. Ini kembali lagi kepada kita. Jika kita mencintai akan segala sesuatu yang kita ingin, maka kita tidak punya hubungan yang erat dengan Kristus. Jika kita mencintai akan keinginan kita, mencintai akan kemauan kita, maka kita akan jauh berbeda dari Kristus. Mungkin kita saja punya perbaktian yang berbeda, tetapi dengan perbaktian yang berbeda itu kita mau supaya Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Jika kita mau meninggalkan akan keinginan kita, kemauan kita, sehingga kita bisa menjadi saudaranya Kristus, kita menjadi anak-anak Kristus, murid-murid Kristus. Sehingga kita punya hati yang mau terus diubah, hati yang mau untuk Tuhan pakai dalam dunia ini, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik. Hari lepas hari kita diminta supaya kita selalu berhubungan dengan Tuhan. Berhubungan dengan cara apa yaitu? Berhubungan dengan cara kita berdoa. Berhubungan dengan cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita jangan setiap harinya kita lalai begitu saja, kita tidak mau berkomunikasi dengan Tuhan, kita tidak mau berdoa kepada Tuhan, kita tidak mau datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan meminta kita, sehingga kita bisa datang kepada Tuhan dengan cara apa? Tuhan akan mengambil semua yang kita ingin. Tuhan akan mengambil semua yang kita mau untuk ada, sehingga kita bisa datang kepada Tuhannya.
sehingga kita bisa datang kepada Tuhan dengan caranya Tuhan itu. Sebagai manusia sering kita, ya, bukan sering, cenderung kita selalu memilih akan keinginan kita, memilih akan kedagingan kita, memilih akan kemauan kita sendiri dibanding akan kemauan Kristus. Ya, sama seperti judul kita ini. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Ya. Kita sebagai orang Kristen, kita ditempatkan dunia ini, ya, berarti kita mampu untuk memperkenalkan siapakah Tuhan di dunia ini. Nah, iman orang Kristen yang kokoh, ya, harus berani memberitakan segala sesuatunya ke dunia ini. Ya, dengan cara apa? Dengan cara Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bantu saya Tuhan, sehingga kita atau saya pun bisa melakukan hal-hal yang Engkau inginkan dalam kehidupan saya. Ya. Dia sudah hidup mewah, hidup sudah berlebih-lebihan, tetapi ia sudah mati selagi hidup. Imannya mati, meskipun dia masih hidup, tetapi imannya mati. Dia tidak punya imannya, tidak punya percaya lagi kepada Kristus. Ya. Dia tidak bisa menolong lagi orang lain, hanya ingin untuk dirinya sendiri. Ya, dikatakan meskipun sudah menjadi anggota jemaat, mereka belum bertobat. Ya. Mereka boleh mengambil bagian dalam acara jemaat, mereka boleh menuturkan mazmur. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan ya Allahku. Tetapi mereka bersaksi palsu. Ya, ini kadang-kadang dalam kehidupan kita, kadang kita selalu menipu, kita selalu berbohong terhadap satu sama lain bahwa kita sudah mengikuti Tuhan. Kita sudah mengikuti cara-caranya Tuhan itu sendiri. Tetapi kita malah bersaksi yang palsu. Ya. Jika kita mau berkata-kata, jika kita mau berbicara, otomatis kita harus praktek apa yang kita sudah bicarakan. Ya. Bukan hanya kita seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku ya Tuhan. Suaranya sangat indah jika dia katakan seperti ini, tetapi di balik layarnya nanti dia tidak lagi memikirkan seperti rusa yang merindukan sungai, seperti saya merindukan Tuhan. Dia bukan lagi saya merindukan Tuhan, tetapi saya merindukan akan harta saya, merindukan akan keinginan saya. Ya. Hal-hal yang kita lakukan biarlah kita serahkan kepada Tuhan, sehingga kita bisa diberkati Tuhan. Biarlah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita ini kita gunakan dengan sebaik mungkin. Ya. Kita mau menolong orang, kita mau membantu, kita mau saling mengisi, ya. Sehingga waktu yang Tuhan berikan itu kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja, bukan kita pakai untuk diri kita. Ya, mereka tidak lebih benar dalam pemandangan Allah daripada orang yang paling berdosa. Jiwa yang merindukan kesenangan, kepelesiran dunia, pikiran yang penuh dengan cinta untuk pertunjukan tidak dapat melayani Allah. Jika kita mau untuk kita mempertunjukkan segala sesuatu yang kita punya, ya, pikiran kita yang penuh dengan cinta tidak dapat melayani Allah. Ya, cinta untuk pertunjukan akan harta kita, pertunjukan akan kepelesiran kita, keinginan kita.
Biarlah kita saling menolong, saling menguatkan, saling berhubungan dengan Kristus, sehingga kita dimanapun kita berada, biarlah kasih karunia Kristus itu kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita. Seperti zaman dahulu Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius, hendaklah engkau melayani, hendaklah engkau menolong, hendaklah engkau memberi, hendaklah engkau dapat melakukan yang saya perintahkan kepadamu. Menolong orang-orang janda yang benar-benar janda, yang benar-benar ditinggalkan suaminya. Kita sebagai orang Kristen yang kokoh imannya, kita ditempatkan di dunia ini, memang begitulah iman orang Kristen. Supaya kita dapat menolong, kita dapat berbagi, kita dapat mengisi akan hal-hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita boleh menikmati akan semuanya ini, Kita boleh menikmati akan keinginan dunia, kita boleh menikmati akan segala hal yang kita punya. Tetapi di balik semuanya itu kita tidak punya hati untuk mau berbagi. Kita tidak punya hati untuk Tuhan. Jika kita mau mengandalkan akan keinginan kita, kita akan menderita di akhirat nanti. Jika kita mau tinggalkan Tuhan. Saudaraku, biarlah kita selalu datang kepada Tuhan. Serahkan diri kita kepada Tuhan. Sehingga kita dapat dibentuk, kita dapat dipahami dengan hal-hal surgawi. Untuk kita lebih lagi belajar bagaimana kehidupan kita Tuhan tuntun. Dikatakan orang yang demikian tidak mempunyai kecenderungan untuk berperang terhadap nafsu tubuh. Ia ingin memanjakan selera. Ia memilih suasana dosa. Seri Membina Jilid 5 halaman 202. Jadi kita memanjakan selera kita pun itu sudah dosa. Apalagi kita mau untuk mencari terus akan kesenangan dunia. Sedangkan kita tidak mencari akan kesenangan Tuhan. Kesenangan Tuhan itu sangat indah, sangat bagus, sangat mulia dalam kehidupan kita. Kesenangan dunia akan memberikan kita kesenangan yang sementara saja. Tetapi kesenangan Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Jika kita cenderung, jika kita sudah bingung, kita sudah tidak mau pikir lagi kepada Tuhan, maka di situ ada pilihan. Memilih untuk mengikut Kristus atau kita memilih untuk mengikuti kedagingan kita sendiri, mengikuti akan keinginan kita. Sedangkan yang diajarkan kepada kita mau berbagi, kita mau menolong, kita saling mengasihi. Tetapi kita malah tidak memperdulikan itu. Kita orang Kristen ditempatkan di dunia ini untuk saling memperdulikan seseorang. Seperti judul kita harus memperhatikan janda yang benar-benar ditinggalkan suaminya. Susah payah dia dapat menghadapi semuanya itu karena dia punya iman kepada Tuhan. Janda yang tidak punya pengharapan, biarlah kita dapat menolong dia sehingga pengharapannya itu dia dapat berikan kepada Tuhan. Setiap hari kita mau belajar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Orang-orang yang mengaku Kristen, orang Kristen duniawi,
tidak mengenal perkara surgawi. Mereka tidak akan pernah dibawa ke gerbang Yerusalem baru untuk melakukan kegiatan yang sampai sekarang tidak menarik minat mereka secara khusus. Mereka belum melatih pikiran mereka untuk menikmati pengabdian dan dalam meditasi pada perkara Tuhan dan surga. Lalu bagaimana mereka bisa terlibat dalam pelayanan surga? Bagaimanakah mereka dapat senang dalam perkara rohani yang murni, yang kudus di surga, padahal itu bukan kesenangan istimewa bagi mereka sementara mereka di bumi. Testimonies for the Church jilid 2 halaman 265. Pertanyaan yang sangat menarik dalam kehidupan kita, ya. Dikatakan lalu bagaimana mereka bisa terlibat dalam pelayanan surga? Ya, di dunia ini kita sudah melakukan yang terbaik, ya. Jauhkan pikiran kita dari terpengaruh-pengaruh yang mudah menimpa kehidupan kita. Biar kita serahkan itu kepada Tuhan. Maka di situ Tuhan akan bekerja. Ya, Tuhan akan bekerja untuk melawan akan situasi yang kita hadapi sekarang ini. Ya, Tuhan memberikan kita kesenangan, memberikan kita kelegaan. Ya, kita melakukan kehendak Tuhan, mengikuti jalan-jalan Tuhan di dunia ini. Maka kita akan temukan kebahagiaan sejati di surga nanti bila kelak Yesus datang kembali. Ya, perkara-perkara rohani kita biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Kita saling menolong, kita saling menguatkan, dan saling membimbing satu sama lain sehingga kita dapat diberkati Tuhan. Kita dapat melihat akan kemuliaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Mungkin orang juga bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita dengan cara kita bekerja, dengan tabiat kita yang murni untuk kemuliaan Kristus saja. Ambil tindakan kita hari ini, ya, karena di mana kita berdiri nanti adalah pilihan kita hari ini. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.